Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinto Alamar Rahab. Nama saya Gira Azari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Coga Ulhak. NIM 2018 071 0097. Terakhir 117. NIM 2018 071 0096. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi sebelum adanya internet yang lancar. Di mana sebelum adanya internet, masalah utama yang dihadapi oleh dunia pendidikan di seluruh dunia adalah akses kepada sumber informasi. Pada saat ini, internet yang merupakan jaringan global komputer telah menjadi sumber informasi utama. Dengan adanya internet, informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan dalam hitungan menit saja, terutama bila menggunakan mobile phone. Teknologi mobile telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Hampir semua kalangan masyarakat memiliki telepon seluler, smartphone, tablet, dan sejenisnya, yang mereka gunakan untuk berkomunikasi lewat suara, memeriksa email, atau memanfaatkan teknologi yang lainnya. Dengan teknologi mobile ini, user dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah. Informasi merupakan suatu hal mendasar yang sangat diperlukan dalam bidang pendidikan. Informasi yang didapatkan dari internet menjadi sangat penting dalam proses belajar. Selanjutnya, sejak kapan sih internet mulai lancar? Munculnya sosial media terjadi pada tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar, cepat, dan akurat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah media sosial yang menggemparkan dunia yang bernama Facebook. Facebook merupakan sosial media yang masih populer hingga saat ini. Kemudian, pada tahun 2005, muncul sebuah website penyedia berbagai macam video dan berbagai macam konten, yaitu YouTube. Pada tahun 2006 juga muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer, yakni Twitter. Setelah itu, sehingga untuk saat ini semua orang dan semua golongan dapat memakai dan menikmati provider internet sesuai keperluan pribadinya untuk pekerjaan kantor, pendidikan, bahkan untuk lifestyle-nya. Saya akan melanjutkan kondisi apa yang merubah akibat internet yang lancar. Kondisi yang merubah sangat pesat meliputi beberapa hal. Dari sini hanya difokuskan 3 hal yang berubah akibat internet yang semakin kesini semakin lancar diantaranya. Pola interaksi antara orang tua dan muda maupun pola interaksi dalam keluarga. Komunikasi antara orang tua dengan anak harus dibangun secara harmonis untuk menanamkan pendidikan yang baik pada anak. Buruknya kualitas komunikasi orang tua dengan anak berdampak buruk bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Seperti contoh, kurangnya pola komunikasi orang tua terhadap anak tentang internet sehat di Surabaya sehingga mengakibatkan menjadi penyalahgunaan internet oleh anak yang merupakan akibat dari buruknya komunikasi interpersonal yang terjalin dalam keluarga. Perkembangan emosi anak dipengaruhi oleh perubahan pola interaksi dan pola komunikasi dalam keluarga. Adapun macam-macam pola komunikasi orang tua pada anak, yaitu membebaskan, permisif, sikap pola komunikasi orang tua untuk menerima tinggi namun kontrolnya rendah, memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan keinginan. Otoritarian. Pola komunikasi ini, sikap orang tua untuk menerima sangat rendah, namun kontrolnya sangat dominan sehingga sering terjadi hukuman secara fisik. Cenderung emosional dan bersikap menolak. Demokratis, autoritatif. Sikap orang tua untuk menerima dan kontrolnya tinggi. Orang tua memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk, sedangkan anak bersikap bersahabat, memiliki rasa percaya. Selanjutnya, gaya hidup remaja. Pertama, kecanduan game online. Pengaruh akan kecanduan remaja dengan hadirnya berbagai macam game online membuat kehidupan sosial mereka semakin berkurang. Para remaja ini lebih senang bermain game untuk mengisi waktu luang mereka daripada mengerjakan pekerjaan rumah
Sehingga pengaruh yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai pengaruh yang buruk dari internet dan juga dampak psikologis penggunaan gadget yang tidak sesuai. 2. Kurangnya bersosialisasi. Dengan banyaknya kehadiran media sosial di internet, seseorang lebih senang berteman di dunia maya daripada kehidupan yang sebenarnya. Sehingga hal ini tentu saja sangat mengurangi rasa sosialisasi di antara kehidupan remaja. Mereka lebih senang bertegur sapa melalui media sosial daripada melalui kehidupan pertemanan yang sebenarnya. Sehingga hal ini juga dapat mengganggu psikologi sosial mereka. 3. Perilaku yang konsumtif. Banyaknya penjual-penjual online shop di internet cenderung membuat sifat konsumtif pada kehidupan remaja. Bahkan sifat membeli ini kadang tidak disertai dengan pikiran yang rasional sehingga hanya mengandalkan keinginan semata. Bahkan mereka tidak dapat mengukur apakah barang yang akan diberi begitu penting ataukah tidak, sehingga hal yang seperti ini akan menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya, kualitas tidur yang menurun. Hadirnya sosial media atau informasi-informasi yang banyak sekali di internet membuat kualitas tidur para remaja ini terganggu. Bahkan, hal ini juga dapat mempengaruhi jam tidur mereka yang bahkan bisa hingga larut malam sampai pagi. Sehingga akan beresiko bagi kesehatan apabila sudah menjadi seperti ini, akan susah dihilangkan dari kebiasaan tersebut. Kita pun harus mencari cara mengatasi penyakit insomnia setidaknya yang dapat membantu. Selanjutnya, mempengaruhi kesehatan mental. Dengan terlalu seringnya remaja membuka sosial media, hal ini akan memiliki dampak internet terhadap perkembangan mental pelajar, yang pastinya mempengaruhi kesehatan mentalnya. Tentu ini akan semakin memburuk bila terus berlarut-larut, dan nantinya malah akan semakin berpengaruh terhadap psikologis dari orang tersebut. Penggunaan media sosial yang kurang baik dapat menyebabkan penyakit depresi, gangguan mental yang cukup parah. Selanjutnya adalah perilaku mengaji dan belajar agama. Seiring perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi dan ditambah semakin berkembangnya internet, menyebabkan semakin malasnya remaja. Dikarenakan saat ini remaja lebih memilih untuk bermain gadget dengan membuka game online, bermain sosial media seperti Line, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ditambah lagi saat ini telah banyak muncul fitur-fitur baru yang lebih menarik, sehingga menyebabkan remaja semakin suka bermain gadget daripada mengikuti kegiatan di luar seperti mengaji atau belajar agama di masjid. Sehingga menyebabkan semakin berkurangnya sosialisasi antar remaja dan kurangnya sosialisasi antar masyarakat, bahkan dengan keluarga. Sehingga semakin tumbuhnya ilmu tentang agama. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah setelah internet muncul, terjadi banyak beberapa perubahan sosial, baik dari segi pendidikan, pola komunikasi, dan interaksi sosial. Tidak hanya itu, kemunculan internet juga menjadi permasalahan seperti komunikasi antar orang tua dan anak menjadi berbeda dari sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang beruntung karena dapat memanfaatkan teknologi internet untuk jangka panjang dengan baik, dan beberapa dampak buruk contohnya seperti kesehatan bagi mental dan perkembangan emosional anak, serta perubahan interaksi sosial secara menyeluruh, terlebih dari bidang agama, dan berdampak juga terhadap kesehatan halayak banyak orang.